Selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kita akan lihat bersama di mana nilai tukar rupiah hari ini tepatnya 9 Agustus 2022 berada di zona hijau dengan nominal 14.872 dan ini merupakan nilai tukar rupiah yang kita bisa lihat konsisten berada di bawah 15.000 dolar Amerika Serikat per dolar Amerika Serikat ini sejak awal bulan Agustus 2022, di mana hal ini sejalan dengan kembali masuknya aliran dana asing dan juga intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan lalu. Intervensi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah ini membuat cadangan devisa tergerus 4,2 miliar dolar di bulan Juli 2022. Dan untuk bulan Agustus 2022, tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini seharusnya agak minim karena The Fed baru akan menggelar rapat pada bulan September 2022 nanti. Dan lantas bagaimana posisi IHSG pada perdagangan sesi 1 hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan. IHSG ditutup di zona hijau, terapresiasi 0,17% dan berada di kisaran 7.098, di mana ini IHSG ditutup menguat tipis pada perdagangan Senin 8 Agustus setelah sebelumnya mencatatkan kinerja yang cukup ciamik pada pekan lalu. Nilai transaksi indeks kemarin mencapai sekitar 14 triliun rupiah dengan melibatkan 30 miliaran saham yang berpindah tangan dengan frekuensi sebanyak 1,4 juta kali. IHSG ini masih bisa selamat berkat inflow dana asing akhir-akhir ini, di mana hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dan juga laporan laba emiten, terutama dari perbankan yang impresif. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bisa lebih dari 5% terbukti, sehingga membuat selera resiko investor membaik. Investor kembali yakin bahwa Indonesia terbebas dari stagflasi, apalagi resesi. Dan pada dasarnya pertumbuhan ekonomi ini bisa lebih dari 5% terbukti sehingga membuat selera resiko investor juga membaik. Dan kita akan lihat informasi berikutnya, ini terkait bursa saham utama di Asia Pasifik. Kita akan lihat indeks saham acuan Bursa Pasifik ini juga berada atau bergerak variatif pada perdagangan Jumat 8 Agustus, di mana indeks Nikkei Jepang, Shanghai Composite China, dan KOSPI Korea Selatan masih mampu selamat dari koreksi. Nikkei menguat 0,26%, Shanghai bertambah 0,31%, dan KOSPI naik tipis 0,07%. Sementara itu nasib indeks Hang Seng Hong Kong dan Straits Times Singapura lebih parah, yakni terkoreksi masing-masing 0,77% dan 0,55%. Selanjutnya kita akan beralih ke perdagangan bursa saham Eropa, di mana 3 bursa saham utama Eropa ini kompak menguat pada penutupan perdagangan Senin 8 Agustus. Saham-saham Inggris, Jerman, dan Prancis ini sukses bertengger di zona hijau usai sempat merosot pada perdagangan pekan lalu. FTSE terdongkrak 42,63 poin menuju 7.482. Laju positif ini membuat indeks kembali di trek penguatan setelah pada perdagangan Jumat lalu sempat tersungkur sebanyak 8,32 poin. Sementara DAX di Bursa Efek Frankfurt ini melonjak 113,76 poin menuju 13.687 dan CAC ini juga berhasil bangkit dengan penguatan sebesar 52,09 poin ke level 6.524. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita akan segera melihat bagaimana perdagangan bursa saham Amerika hari ini. Wall Street ditutup di datar begitu pada perdagangan awal pekan ini, di mana setelah data pekerjaan Amerika Serikat dirilis pada pekan lalu. Data tersebut memperkuat ekspektasi Federal Reserve akan menindak inflasi. Dan pada Senin 8 Agustus, Dow Jones ditutup naik 29,07 poin menjadi 32.832. Indeks S&P 500 melemah 5,13 poin ke 4.140 dan Nasdaq Composite turun 13,10 poin ke 12.644. Bursa saham Amerika mengakhiri rally yang terjadi sepanjang pekan lalu karena ledakan laporan pasar tenaga kerja dapat menahan kenaikan suku bunga agresif The Fed yang selama ini dilakukan untuk menjinakkan inflasi. Investor sekarang menunggu data harga konsumen yang dirilis pada hari Rabu 10 Agustus untuk mengukur apakah The Fed mungkin sedikit mengurangi pertarungan inflasi dan memberikan pijakan yang lebih baik bagi ekonomi untuk tumbuh.